Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yusriyah, kelas 3D Akuntan Syariah, NIM 1201606. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen pengampu, yaitu Bapak Adi Mursalin, tentang diskusi perilaku konsumen. Sebelum menjawab diskusi, saya akan membacakan Quran surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam ma khuzuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maksud kandungan surah Al-A'raf ayat 31 ini, pada ayat yang lalu Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan. Maka pada ayat ini Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Allah juga memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 168 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Arti, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 168 ini tentang perintah mengonsumsi makanan halal. Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian Quran surah Al-An'am ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin. Artinya, maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Kandungan Quran surah Al-An'am ayat 188 ini dijelaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang yang musyrik. Dalam surat Al-An'am ayat 118 juga menjelaskan seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, mengapa kami boleh memakan daging hewan yang kami sembelih sendiri dan tidak boleh memakan hewan yang dimatikan oleh Allah. Kemudian baca Quran surah Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yattabi'unar rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injilil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuzilu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'isa wa yadda'u annahum israhum wal akhlati kanat 'alaihim falazina amanu bihi wa azaruhu wa nasro
wasnaharuhu wataba'un nurul lazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kandungannya adalah mengenai perintah untuk mengimani dan memuliakan Rasulullah SAW serta mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian Quran surah Al-Isra ayat 27. Kemudian Quran Al-Isra ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqauda malu'umam masura. Dan artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Artinya, kandungannya yaitu arti bahwa dalam konsumsi mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan atau boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Kemudian baca Quran surah Al-Maidah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma alallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Quran surah Al-Maidah kandungannya yaitu kita diperintahkan untuk tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan janganlah kita melampaui batas karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas, dan kita diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal baik dari apa yang telah Allah rezekikan dan bertakwakan kepadanya. Kemudian baca Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran isi kandungannya yaitu tentang perintah mengonsumsi makanan halal, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Maksudnya itu, jika Allah menghalalkan ayam, jangan sampai kita mengharamkan ayam, karena Allah telah menentukan jika ayam itu halal. Dan syarat halal itu kita menyembelih, itu orang yang beriman menyembelih ayam dengan menyebut nama Allah, tidak memakan ayam tersebut dengan keadaan yang sudah mati, maksudnya sebelum disembelih tapi sudah mati. Jangan juga kita menghalalkan makanan yang telah Allah haramkan seperti babi.
itu kan haram, jangan sampai kita menghalalkannya. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harama alaikumul maitata wadadama wallah malkiziri wa ma'uhilla bihi li khairullah famanidtaru khairu ba'hi wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kandungannya, larangan untuk memakan makanan yang haram dalam Islam serta berbagai pengondisiannya. Yang kedua, makanan yang haram berdasarkan ayat ini antara lain bangkai, darah, daging babi, serta binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kemudian, adapun mengonsumsi makanan-makanan haram tersebut diperbolehkan apabila seseorang dalam keadaan terpaksa, tanpa ada niat untuk mengonsumsi dan tidak mengonsumsi melampaui batas. Selanjutnya baca Quran surah Al-Maidah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallahu alakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Isi kandungannya yaitu kita diperintahkan untuk tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan janganlah kita melampaui batas karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas, dan kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik apa yang telah Allah rezekikan, dan bertakwa kepadanya. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum sahdul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum wasli syairah wa hurima alaikum sahidul bari ma dumtum huruma wa taqullazi ilaihi tuhsyarun. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Kandungannya yaitu diharamkan memakan daging babi, hewan tercekik, bangkai. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa diskusi dari Bapak Hadi Mursalin, yaitu pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut para ahli? Jelaskan. Jawabannya adalah perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhannya, perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian. Secara umum, definisi dari perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar kita, di mana terdapat aspek pertukaran di dalamnya. Definisi umum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 3 faktor penting di dalam definisi tersebut, yaitu perilaku konsumen adalah dinamis, melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi. Menurut beberapa ahli, yaitu pertama
Schiffman dan Kanuk mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller, keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, Jones C. Mowen dan Michael Minor menyampaikan tentang perilaku seseorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Pertanyaan kedua, jelaskan manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Manfaat dari memahami perilaku konsumen dalam bisnis secara garis besar, memahami perilaku konsumen dapat membantu perusahaan untuk menggunakan strategi pemasaran yang tepat sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Dengan demikian, jika Anda dapat memahami perilaku konsumen, Anda dapat melakukan evaluasi bisnis serta merancang strategi pemasaran kepada konsumen yang tersegmentasi. Yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Yang pertama itu faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografis seperti usia, jenis, kelaminan, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campingan. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Yang keempat, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Yang pertama itu tentang faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Pribadi, keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti yang pertama usia dan tahap daur hidup. Tahap-tahap yang akan dilalui seseorang ketika mereka tumbuh dewasa di sepanjang masa. Hal ini mempengaruhi pembelian di perubahan usianya. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Situasi ekonomi secara seseorang akan sangat mempengaruhi pilihan produk. Yang D, gaya hidup. Pola kehidupan seseorang sebagaimana tercermin dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup lebih menjelaskan sesuatu ketimbang kepribadian dan kelas sosial seseorang. Selanjutnya tentang kepribadian dan konsep diri. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis unik yang mengarah secara relatif pada tanggapan yang konsisten dan abadi pada lingkungan yang dimiliki seseorang. Konsep diri mengacu pada citra diri atau gambaran mental yang kompleks yang ada dalam diri manusia. Yang kelima, jelaskan apa yang termasuk faktor psikologis. Psikologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan ini balik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologis ini sering kali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Faktor yang termasuk psikologis adalah motivasi, persepsi, proses belajar, dan kepercayaan dan sikap. Kemudian soal nomor 6, bagaimana faktor psikologis mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Jawabannya yaitu faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap
campingan. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Pertanyaan ketujuh, apa yang dimaksud dengan faktor sosial? Menurut Bloom dalam Sutrisno, faktor sosial adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Adapun menurut Hasibuan 2007, faktor sosial meliputi besarnya balas jasa yang diterima dari hasil kerjanya agar dapat membeli kebutuhan-kebutuhan. Sedangkan menurut Gisborne 1996 dalam Sophia 2008, faktor sosial atau faktor ekstrinsik dalam konteks pekerjaan meliputi gaji atau upah, kondisi pekerjaan, status, kebijakan organisasi, supervisi, dan hubungan interpersonal. Definisi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Bloom dalam Sutrisno, yang dinyatakan bahwa faktor sosial adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerjaan, kebebasan Kemudian pertanyaan 8, bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Faktor sosial ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap kebutuhan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Faktor-faktor sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok referensi. Kelompok-kelompok yang dimiliki pengaruh langsung tatap muka atau pengaruh tidak langsung pada sikap dan perilaku seseorang. Yang B, keluarga. Anggota-anggota keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. Yang C, peran dan status. Kegiatan yang diharapkan seseorang untuk dilakukan mengacu dan orang-orang di sekitarnya, serta pengakuan umum masyarakat sesuai dengan peran yang dimainkan. Pertanyaan ke-9, apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian orang atau responden terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, sehat, sakit, dan faktor risiko kesehatan. Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespon stimulasi atau objek sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan segala gejala kejiwaan lainnya. Contohnya itu seperti kita berbelanja di toko. Jika kita senang dengan toko tersebut atau suka dengan barang tersebut, pasti kita akan mengeluarkan sikap, nah gitu tuh termasuk sikap, dan sikap kita berarti kita suka sama barang tersebut. Yang 10, contoh juga tadi tuh dari sikap tuh, kalau kita tidak suka sama penjualnya karena penjualnya jutek gitu, pasti kita juga mengeluarkan sikap yang tidak suka. Yang pertanyaan 10, bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Faktor kebutuhan. Faktor konsumsi pada dasarnya dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, konsumen memiliki kecenderungan untuk membeli produk yang sedang ia butuhkan saat itu. Terlepas dari produk tersebut termasuk kebutuhan primer, kebutuhan rutin atau tidak. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan pun juga sangat berpengaruh terhadap pola perilaku konsumen. Hal ini disebabkan gaya hidup yang menjadi ciri khas suatu lingkungan menciptakan skala gengsi yang membuat konsumen memiliki banyak pertimbangan dalam membeli suatu produk. Faktor kualitas produk. Kualitas produk akan berpengaruh pada pengalaman saat menggunakan produk tersebut. Jika konsumen mendapatkan pengalaman menyenangkan saat memakai suatu produk, kemungkinan besar ia akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Dalam faktor harga. Selain kualitas, faktor harga juga merupakan pertimbangan signifikan dalam memilih suatu produk. Harga produk yang terjangkau akan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dibanding produk yang harganya mahal. Kemudian faktor promosi. Promosi sangat berperan dalam menjaring lebih banyak konsumen. Jika strategi promosinya bagus, bahkan mampu menghipnotis masyarakat besar, kemungkinan produk yang dipromosikan akan laku keras. 11. Apa yang dimaksud dengan persepsi?
Persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut oleh sensoris. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus menyebabkan miskomunikasi. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa seseorang yang akan membeli dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang berbeda dari kenyataan yang ada. Pertanyaan 12, bagaimana persepsi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Dan definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa seseorang yang akan membeli dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang berbeda dari kenyataan yang ada. Persepsi merupakan salah satu dari berbagai faktor pilihan konsumen terhadap produk. Biasanya konsumen yang terinovasi tentang suatu produk telah siap untuk melakukan pembelian. Namun bagaimana seorang bertindak dipengaruhi oleh persepsinya mengenai suatu situasi tertentu. Dalam proses persepsi dapat dibilang sebagai proses yang manusiawi karena persepsi bekerja dengan cara yang hampir sama pada setiap individu meskipun hasil akhir yang terdapat berbeda. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda dari objek yang sama karena adanya 4 proses persepsi. Yang pertama, perhatian yang selektif. Perhatian harus dibuat selektif agar dapat menarik konsumen karena pesan yang disampaikan akan hilang kecuali pesan yang cukup menonjol. Artinya, pemasaran harus bekerja keras dalam rangka menarik perhatian konsumen. Tantangan yang sesungguhnya adalah rangsangan yang mana yang akan diperhatikan orang. Pertanyaan ke-13, informasi apa saja yang bisa diperoleh dari perilaku konsumen? Yang pertama, keinginan konsumen untuk membeli. Dari studi ini, kamu bisa mendapatkan pemahaman tentang pengaruh campingan terhadap konsumenmu. Kamu juga dapat memilih apakah campingan tersebut dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian atau tidak. Yang kedua, analisis campingan. Melalui studi ini, kamu dapat memahami respon konsumen terhadap campingan. Kamu juga bisa melakukan analisis respon konsumsi terhadap brand secara keseluruhan melalui camping yang dilakukan. Yang ketiga, analisis sentimen. Melalui studi ini, kamu bisa memahami sentimen konsumen terhadap brand atau produkmu. Yang 4, segmentasi pasar. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda ketika melakukan pembelian. Terkait dengan itu, studi ini dapat membantumu menyusun segmentasi konsumen sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Hasil studi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Pertanyaan 14, jelaskan apa yang dimaksud dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Jawabannya, segmenting atau yang sering dikenal dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori. Dalam segmentasi pasar terdapat beberapa variabel yang harus Anda perhatikan seperti aspek demografis, psikologis maupun behavior atau perilaku konsumen. Targeting adalah menetapkan target pasar yang ingin Anda sasar. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian, menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Terdapat 4 strategi yang bisa Anda pilih dalam melakukan targeting, di antaranya
undifferentiated targeting strategi, position atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi pesaing. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Pertanyaan 15, jelaskan dasar-dasar dalam melakukan segmentasi. Yang pertama, segmentasi geografi, yang berarti segmentasi konsumen dilakukan berdasarkan wilayah, misal kota, bahasa, provinsi, negara, atau kode pos. Contoh produk yang cocok dipasarkan berdasarkan segmentasi geografi adalah payung atau jas hujan untuk wilayah Kota Bogor. Yang kedua, segmentasi demografi, yang berarti membagi pasar berdasarkan umur, pendapatan, jenis kelamin, pekerjaan, suku, dan sebagainya. Contoh produk yang cocok dipasarkan berdasarkan segmentasi demografi adalah pembalut. Yang selanjutnya, segmentasi psikolografi, yang berarti membagi pasar berdasarkan opini, aktivitas, atau ketertarikan terhadap suatu hal. Psikografi adalah hal yang sangat penting dalam pembuatan strategi segmentasi karena mengidentifikasikan aktivitas pribadi dan gaya hidup konsumen yang dituju. Sebagai contoh, produk yang cocok dipasarkan berdasarkan segmentasi psikologi adalah mobil mewah. Selanjutnya, distribusi. Segmentasi distribusi artinya adalah bahwa pembagian target pasar harus berdasarkan distribusi produk dari perusahaan. Contohnya adalah apabila perusahaan membuat website, maka saluran distribusinya adalah sosial media dan search. Kedua, sistem tersebut tentu saja berbeda dengan penerapannya, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk sama. Selanjutnya, media. Pembagian pasar melalui media yang disukai konsumen juga dapat dipraktekkan oleh perusahaan, misalnya media cetak maupun media elektronik. Misalnya, perusahaan ingin membuat produk untuk orang-orang yang sudah terbilang cukup tua, maka perusahaan dapat menggunakan media koran untuk segmentasi karena koran biasanya memang diminati oleh orang-orang tua. Selanjutnya, harga. Kekuatan ekonomi atau pendapatan masing-masing orang tentunya berbeda-beda, sehingga dengan begitu perusahaan harus membuat produk dan penentuan harga sesuai dengan target pasar yang ingin dituju oleh perusahaan. Perusahaan perlu untuk mengatur produknya mulai dari harga rendah, sedang hingga mahal. Pertanyaan 16, ada berapa syarat segmentasi yang efektif? Sebutkan dan jelaskan. Pertama, bisa diukur. Segmentasi pasar harusnya sesuatu yang bisa diukur, baik pengukuran dari segi luasnya, besarnya, atau daya beli dari konsumen kepada segmen pasar tersebut. Yang kedua, bisa dijangkau. Syarat dan segmentasi pasar selanjutnya adalah dapat dijangkau. Artinya, strategi pemasaran yang diterapkan bisa dilakukan dan dapat melayani segmen pasar tersebut dengan maksimal. Yang ketiga, cukup besar. Selanjutnya, segmen pasar harusnya besar. Tujuannya akan dapat memberikan keuntungan saat dilayani oleh sebuah perusahaan tertentu. Yang keempat, bisa dibedakan. Segmentasi pasar juga mensyaratkan adanya perbedaan. Maknanya adalah segmen pasar yang ada harus dapat dibedakan dengan jelas antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Yang kelima, bisa dilakukan selain beberapa syarat yang telah disebutkan di atas. Segmentasi pasar juga harus bisa dilayani dan dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan. Pertanyaan 17, sebutkan dan jelaskan tingkatan dalam segmentasi. Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi dan promosi massal untuk produk yang sesama dalam cara yang hampir sama. Keseluruhan konsumen pemasaran segmen pemasaran menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan pelaku pembelian. Ceruk pemasaran berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Pemasaran mikro, praktik, penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu.
Termasuk dalam pemasaran mikro adalah pemasaran lokal dan pemasaran individu. Pertanyaan 18. Jelaskan model sederhana pengambilan keputusan pembelian konsumen. Pada tahap pemasukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam usaha pemasaran yang dilakukan oleh pemasar, kualitas produk itu sendiri, harganya, dan menciptakan citra merek yang baik. Kemudian, pengaruh lingkungan sosial eksternal atas konsumen, keluarga, sumber informasi, dan teman-teman. Dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran, pengaruh keluarga, dan teman-teman semuanya merupakan masukan yang mungkin mempengaruhi apa yang dibeli konsumen dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka beli. Tahap proses. Pada tahap ini memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi oleh faktor psikologi, motivasi, persepsi, pengetahuan, dan kepribadian dan sikap. Evaluasi alternatif konsumen sebelum melakukan tahap pembelian akan suatu produk juga melihat alternatif lainnya yang dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen akan memilih pada atribut yang akan memberikan manfaat yang dicari. Tahap pengeluaran dalam model pengambilan keputusan konsumen. Pertanyaan 19. Jelaskan motif-motif pembelian menurut Buchari 2004. Menurut Buchari Alma 2004, ada 3 macam mengenai motif-motif pembelian, yaitu primary buying motif, yaitu motif membeli yang sebenarnya. Misalnya, kalau orang mau makan, maka akan mencari nasi. Yang kedua, selective buying motif, yaitu pemilihan terhadap barang. Ini berdasarkan rasio, misalnya apakah ada keuntungan bila membeli sesuatu. Selanjutnya, portfolio buying motif adalah seleksi atau tidak tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena layanan memuaskan, tempatnya dekat, cukup persediaan barang dan halaman parkir orang-orang besar yang suka belanja di situ. Pertanyaan 20. Kriteria yang digunakan konsumen selama pengambilan keputusan akan tergantung pada beberapa faktor. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, pengaruh situasi. Yang kedua, kesamaan alternatif pilihan. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, keterlibatan. Yang kelima, pengetahuan. Yang 21, ada 4 sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu pandangan ekonomi. Konsumen sering dianggap sebagai pengambil keputusan yang rasional. Yang kedua, pandangan pasif, menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para pemasar. Para konsumen dianggap sebagai pembeli yang menurunkan kata hati dan irasional. Yang ketiga, pandangan kognitif, menggambarkan konsumen berada di antara pandangan ekonomi dan pandangan pasif yang ekstrim, yang tidak dapat memperoleh pengetahuan yang mutlak mengenai semua alternatif produk yang tersedia dan karena itu tidak dapat mengambil keputusan yang sempurna. Namun secara aktif mencari informasi dan berusaha mengambil keputusan yang memuaskan. Yang keempat, pandangan emosional, mengambil keputusan yang emosional atau impulsif menurutkan dasar hati, model pengambilan keputusan. Soal nomor 2, menurut Kotler 1997 ada beberapa tahap dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan pembelian. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal dan eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengidentifikasi rangsang yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Yang B, pencarian informasi. Konsumen
yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang terjadi perhatian untuk pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Yang C. Evaluasi alternatif. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sabar dan rasional. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Yang D. Keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Yang E. Perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Pertanyaan 23. Apa-apa saja yang saudara dapatkan setelah Anda membaca modul perilaku konsumen? Jawaban saya dapat memahami faktor-faktor psikologis dan sosial budaya konsumen serta pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan konsumen tersebut. Saya juga dapat mengetahui bagaimana teori-teori perilaku konsumen dimanfaatkan dan para pemasar dan produsen untuk meningkatkan kinerja bisnisnya, menyusun strategi pemasaran, dan dapat mengidentifikasi dan menganalisis perilaku konsumen kan perubahan-perubahan perilaku tersebut dalam mengembangkan produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Kemudian soal 24. Jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi dan implikasi terhadap pengembangan ekonomi Islam. Jawabannya, anjuran mengonsumsi yang baik dan halal. Allah SWT berfirman, "Hai kalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Ini arti Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Allah menjelaskan bahwa Dia Maha Pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal lagi baik, serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya. Allah menyuruh hambanya yang beriman memakan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersyukur kepadanya jika mereka mengaku sebagai hambanya. Memakan makanan halal merupakan sarana untuk diterimanya doa dan ibadah. Sekian dari jawaban diskusi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.